Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Mungkin Anda menanti ya setiap hari ya, karena memang rutinitas dari Solusi Hutang itu update-nya kalau nggak 2 kali sehari paling nggak 3 kali gitu ya. Biasanya di jam 11, jam 3 sore sama jam 7 malam gitu ya. Dan terima kasih banyak. Oke, kali ini yang mau saya bahas ini terutama untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di 101 pinjol legal resmi OJK. Setelah Lebaran Anda boleh simain video ini sampai habis ya, karena saya perhatikan buat teman-teman itu banyak yang benci pada badan dia sendiri gitu loh, benci pada diri Anda sendiri gitu loh, sehingga Anda itu tidak pernah saya lihat Anda menyayangi diri Anda sendiri. Selalu saja Anda dengan pola-pola untuk ngejas diri Anda sendiri, gimana diri Anda itu bisa ngedon, gimana diri Anda itu bisa ketakutan, diri Anda bisa kecemasan. Dan saya pengen nerangkan ini buat Anda semuanya. Sudah saatnya Anda berbenah diri dan sudah saatnya Anda merubah segala ini. Kalau nggak Anda yang merubah, siapa lagi gitu loh. Orang lain nggak akan bisa. Orang lain cuma mampu untuk mengarahkan. Seperti saya hari ini, saya cuma mampu untuk mengarahkan dan saya tidak bisa mempraktekkan langsung terhadap diri Anda karena Andalah yang menjalani hidup itu. Ya, tapi sebelumnya buat teman-temanku semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan Anda itu sangat berharga. Makanya di awal walaupun Anda sudah bosan, walaupun banyak yang men-skip aja kata-kata awalan ini, tapi nggak ada masalah. Yang penting saya ngucapin terima kasih karena memang Andalah yang hebat, bukan saya yang hebat, tapi Andalah yang hebat karena supportan dan dukungan Anda terhadap channel ini. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Yang galbay di 101 pinjol legal, saya berharap buat teman-teman semuanya sudah saatnya ya, dan sudah waktunya Anda menyayangi diri Anda sendiri. Karena saya perhatikan Andalah yang menghancurkan diri Anda sendiri. Kok bisa Bang kami yang menghancurkan? Oke, kita bahas dulu satu. Ini ada pertanyaan ya, biar teman-teman semuanya dapatkan referensi juga. Assalamualaikum Bang, misalnya galbay di pinjol, kan ada yang bilang sebar data, teror kontak, darurat, bahkan keluar kondar. Itu gimana? Ya, mungkin saja dia baru telat bayar, mungkin saja dia baru gagal bayar hari ini atau tidak mampu bayar hari ini, sehingga dia masih agak kebingungan apa yang disebut dengan sebar data, apa yang disebut dengan teror kontak darurat. Bahkan ada yang menyebut sampai keluar kondar. Terkadang asumsi kita ini berbeda-beda gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang Anda pertanyakan misalnya gitu loh, soal sebar data, teror kontak darurat, bahkan keluar kondar, itu bagaimana? Di sini Anda tidak menjelaskan secara spesifik pinjol apa yang Anda pinjam. Tapi walaupun Anda tidak menjelaskan mau itu pinjol legal atau ilegal, pinjol legal dan ilegal bedanya cuma satu. Yang satu berizin, yang satu tidak, sisanya sama. Ya, jangan sampai buat teman-teman semuanya, soal sebar data, soal teror kontak darurat, soal keluar kondar, ini menjadi problem yang besar. Sehingga inilah yang menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, karena satu-satunya kekuatan yang diambil oleh pinjol adalah pertama ya data Anda, kedua ya kontak darurat, ketiga ya keluar dari kontak darurat itu ya berdasarkan dari data kontak Anda. Itu adalah pegangan yang kuat dari pinjol untuk menakut-nakuti diri kita gitu loh. Dan kalau Anda memang sayang sama diri Anda, sebelum sebar data itu terjadi, dan sebelum mereka menghubungi kondar, sebelum mereka menelpon keluar kondar, alangkah baiknya Anda memutus semua komunikasi yang terhubung langsung dengan pinjaman online itu. Ya, kalau Anda sayang sama diri Anda. Tapi kalau Anda tidak sayang dengan diri Anda, ya sudah, Anda tunggu aja. Anda nikmati dulu. Terorannya Anda nikmati, sebar datanya Anda nikmati, ancam-ancamnya Anda nikmati, berarti Anda tidak sayang sama diri Anda. Ya, begitu Anda mendapatkan sebar data, begitu Anda mendapatkan teroran, di saat itulah Anda menakuti diri Anda sendiri. Padahal Anda tahu sumber permasalahan ini adanya itu cuma ada di telepon Anda, karena telepon itu masih ada nomor yang bisa dihubungi. Masalah itu adanya cuma ada di WhatsApp Anda, karena WhatsApp Anda masih aktif dan masih bisa untuk dihubungi.
Dan begitu juga dengan email Anda. Padahal 3 ini aja yang bermasalah. Ada sumber yang belum terselesaikan dalam diri Anda. Ya sumbernya komunikasi tadi. Tapi karena Anda ketakutan, karena Anda kecemasan dengan berbagai asumsi yang Anda dapatkan di luar sana, sehingga Anda tidak mau memutus komunikasi Anda dengan dalih, kalau kita menutup telepon, takutnya nanti mereka menyebarkan data kita. Takutnya nanti mereka menghubungi kondar kita. Takutnya nanti mereka menghubungi di luar kondar. Akhirnya semuanya jadi ketakutan. Itu menandakan Anda tidak sayang pada diri Anda sendiri. Nyatanya Anda sendirilah yang menakut-nakuti diri Anda. Padahal saya berulang kali menyampaikan, pinjol itu mau Anda bayar, mau Anda tidak bayar, nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, selagi Anda telat bayar, kondar Anda itu menjadi target utama mereka untuk melakukan penagihan. Anda tengok lagi koleksi video saya. Ya. Jadi Anda gak usah beranggapan, oh nomor kita tidak aktif, kondar dihubungi. Nomor kita tidak aktif, di luar kondar dihubungi. Gak ada. Walaupun nomor Anda itu aktif, nomor Anda itu tetap bisa dihubungi. Tetap aja kondar ini akan mereka hubungi. Tetap aja kontak ini akan mereka telepon. Karena itu adalah kekuatan mereka. Mereka berusaha untuk mencari tumbal deflektor tambahan dari kontak darurat Anda. Deflektor tambahan dari kontak-kontak Anda. Untuk apa? Untuk menjangkau Anda yang ada di daerah. Karena pinjol keterbatasan dalam jangkauan mereka. Ya, masih nggak paham juga teman-teman semuanya. Coba bolak-balik lagi Anda memahami hal ini biar Anda dapat poinnya. Saya perhatikan sampai detik ini, Anda yang mengalami telat bayar di 101 pinjol legal, itu Andalah yang menyiksa diri Anda sendiri. Yang memikirkan ketakutan selama ini itu siapa? Anda sendiri. Ya, Anda yang membayangkan, contoh kayak gini. Ya, ada tadi itu saya sedang, dia bilangin gini, dia nggak pernah galbay bayar, ya, mau 4 atau 5 aplikasi. Cuma sekarang benar-benar lagi surut aja. Oke, semua orang juga seperti itu. Orang-orang sebelum menemui saya atau berjumpa dengan channel Solusi Hutang, dia tidak akan percaya dengan ucapan saya. Tapi Anda akan percaya dengan ucapan saya setelah Anda dimiskinkan oleh pinjol. Duit Anda tidak ada lagi, talangan dana sudah tidak ada lagi. Bertepatan saat itu Anda ketemu saya melalui Google atau langsung melalui YouTube atau dari rekomendasi dari teman-teman Anda. Akhirnya Anda ketemu saya dalam keadaan miskin dan hancur banget. Ya. Cuma yang jadi problem di sini, dia sampaikan di sini. Cuma teman-teman saya pada bilang banyak yang galbay. Oke. Habis itu dia bilangin, iya benar bang, tapi kalau misalnya, nah ini yang dia tanyakan, iya benar bang, tapi kalau misalnya dia datang ke rumah, kita belum pulang, belum pulang dia bilang nih, kita belum punya uang, nggak apa-apa kan bang, kayak kita bilang belum bisa bayar. Berarti dia sedang menakut-nakuti diri dia sendiri. Ya, karena ada kata misalnya. Ya, bagaimana misalnya atau seandainya apabila DC datang ke rumah, kita bertepatan sedang tidak punya uang, apa yang harus kita sampaikan? Kita sampaikan belum bisa bayar. Ya, oke. Itu umpama dari Anda. Dan sekarang saya balik, coba kita balik. Jangan bertanya itu hanya menakuti diri kita sendiri. Dengan misalnya DC datang ke rumah, bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Ya, apakah Anda hanya melamun dalam kamar? Apakah Anda hanya menyendiri dalam rumah? Apakah Anda hanya mampu untuk ketakutan? Kita ini harus seimbang. Kita membentuk pertanyaan yang menakuti diri kita sendiri, tapi jangan lupa bentuk juga pertanyaan yang membangun semangat kita. Ya, di sini kan ada. Kalau misalnya dia datang ke rumah, kita belum punya uang. Nggak apa-apa kan bang? Bagaimana kalau misalnya mereka tidak datang-datang? Ya, dan Anda pun juga tidak punya uang, bagaimana untuk Anda hidup? Harusnya diseimbang gitu loh. Jangan hanya sepihak. Jangan hanya momen ketakutannya saja, tapi cari juga momen untuk menyemangati diri Anda sendiri. Contoh, oke, kalau DC datang, saya nggak punya uang, saya jawab, saya nggak punya uang. Tapi menjelang DC datang ini, apakah saya hanya menyendiri di rumah?
Menjelang DC datang ini, apakah saya hanya mengurung diri di kamar? Menjelang DC datang ini, apakah saya tidak bekerja? Jawab sendiri pertanyaan itu. 2 kali rugi Anda kalau Anda tidak melakukan apa-apa, tapi Anda hanya memikirkan kapan DC datang ke rumah. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Ini kebiasaan dari kita, selalu membentuk pertanyaan yang menakuti diri sendiri. Padahal saya jawab di sini, bagaimana misalnya itu tidak terjadi? Ya. Dia bilang di sini, soalnya bingung banget bang, aku baru berumur segini, nanggung adikku abang, ayahku pusing banget, mana adikku masih kecil. Itu udah takdir jalan yang harus kamu tempuh. Kalau kamu menanggung sebuah beban atau tanggung jawab terhadap adik ataupun terhadap ayah, ya, itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Jangan disesali, Tuhan itu tidak sia-sia. Ya kan? Kamu diberikan beban di luar dari batas kemampuanmu hari ini, pasti Tuhan telah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar untuk hal itu, tapi tidak terjadi secara instan. Ya, sebagai manusia kita nggak perlu mengeluh, tapi menunggulah kapan nikmat itu akan diberikan. Suatu saat kamu akan mampu untuk menjawabnya. Oh, ternyata kayak gini. Kenapa saya diberi susah dulu? Ternyata untuk mencapai hal. Bilang gini lagi, aku sih pengen usahain bayar bang, soalnya ayah saya benar-benar takut. Lagi usaha-usaha cari kerja baru, dapat bulan depan. Amin, saya doakan. Yang penting kamu tetap berusaha aja, tetap bekerja aja. Yang penting kalau soal hasil itu urusan nanti. Tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar, berusaha. Soal hasil itu Tuhan yang menentukan. Ya, insya Allah dimanapun nanti pasti akan ada rezeki yang menunggumu. Yang jelas sebagai manusia biasa, kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki tahu di mana kita. Udah, Anda pahami aja itu. Yang penting tetap tabah aja, tetap berdoa, yakin aja dengan kemampuan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan dia bilang lagi lanjutannya di sini, iya sih bang, saya berdoa terus biar dia nggak ke rumah. Nggak perlu berdoa-doa. Soal DC ke rumah, soal dia mau datang ke rumah, itu SOP perusahaan. Yang penting buat teman-teman semuanya ya, ingat, cobaan terberat manusia itu adalah apa yang dia takuti. Kalau Anda setiap hari menakuti soal DC datang ke rumah, kemungkinan cobaan itu akan datang kepada diri Anda. Ya, dan ingat juga buat teman-teman semuanya, perkataan adalah doa walaupun kata itu hanya terucap dalam hati Anda. Ingat, ada malaikat kiri kanan yang selalu mencatat apa keinginan dalam hidup Anda. Jadi, ucapkanlah hal-hal positif dalam diri Anda supaya malaikat pun mencatat, dan melalui dari itulah doa-doa Anda akan terkabulkan. Ya. Jangan ucapkan hal-hal yang negatif, yang mana hal itu akan mematahkan semangat kita dan seakan-akan kita tidak sayang lagi dengan diri kita. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda sayang sama diri Anda, putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan pinjaman online. Ya, nggak usah Anda nikmati lagi telepon yang berupa ancaman, WhatsApp yang berupa caci maki, email yang hanya menakut-nakuti. Ya, kalau sayang sama diri Anda, kalau sayang sama badan Anda, putuslah 3 komunikasi tadi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan suatu saat nanti hidup Anda akan jauh lebih baik dari ini. Saya doakan semuanya teman-teman bisa membenahi diri Anda pelan-pelan, tapi pasti suatu saat nikmat itu akan ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.